Banyak mereka tuh yang disekap guys. Komplek mereka itu tertutup dan dijaga oleh para tentara swasta atau tentara pemberontak lah ya bisa dibilang. Paspor mereka disita, HP mereka diawasi, ya bingung mau kemana kalau kabur juga. Dan kalau mereka nekat banget kabur dan ngelawan, kalian tahu apa yang bakal terjadi? Kalian pernah nggak sih denger cerita orang Indonesia yang katanya tiba-tiba pergi kerja ke luar negeri, yang katanya tuh kerjanya bakal dijanjikan enak, gaji yang gede, tapi berakhir jadi scammer, bukan kerja kantoran, bukan juga jadi TKI resmi, tapi malah kerjanya nipu orang lewat internet, dan kalau mereka udah kejebak kerja kayak gitu, mereka nggak bisa kabur gitu aja guys. Banyak dari mereka yang berakhir di Kamboja, negara kecil di Asia Tenggara yang kedengarannya tuh udah banyak banget sisi gelapnya. Kok bisa sih masih banyak banget yang kejebak? Padahal beritanya udah di mana-mana loh. Aku jadi makin penasaran deh. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa buat jaga kesehatan terus ya. Oh iya, buat kalian yang belum subscribe, boleh dong di subscribe dulu seperti biasa karena subscribe itu gratis. Oke, kalau kalian udah nonton videoku yang ini aku ngebahas tentang TPPO di Kamboja. Intinya kasus-kasus di Kamboja yang lebih general. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang satu kasus di Kamboja, masih tentang perdagangan orang juga, tapi ini untuk mereka yang bernasib jadi scammer. Buat kalian yang belum tahu apa itu scammer, jadi simpelnya scammer itu bisa dibilang kerjanya tuh nipu orang lewat internet, misalnya melalui email atau sosial media, atau bisa juga tiba-tiba ada telepon masuk ke kamu. Nah, itu juga bisa jadi salah satu ciri-cirinya. Nah, jenis penipuan dari scamnya ada banyak nih guys ternyata. Yang pertama ada love scam. Nanti si penipu ini bakal berperan seolah-olah dia tuh akan memberi kenyamanan sama si korbannya. Nanti kalau si korbannya ini udah nyaman nih karena punya teman online, nanti tuh diporotin tuh. Nah, terus ada juga yang namanya survei scam. Kalau survei scam ini, nanti si korban itu akan diminta buat ngisi survei yang diiming-imingin bakal dapat hadiah, padahal ternyata dalam survei tersebut nanti data-data pribadi dari si korban ini bakal dicuri. Makanya bahaya banget guys. Terus ada juga ternyata donasi scam loh, donation scam. Jadi kerjanya tuh mereka bakal minta donasi ya sama banyak orang ya, melalui mungkin ada platformnya yang seolah-olah itu tuh donasi misalkan untuk bencana atau untuk ngebantu orang, padahal sebenarnya untuk kepentingan pribadi. Dan masih banyak banget model-model scam lainnya. Ya udah pasti itu bakal membahayakan banget kalau kita nggak aware dan nggak tahu ciri-cirinya. Nah, apa sih modus dari para scammer ini? Nanti beberapa dari mereka ada yang menyamar dari instansi pemerintahan guys. Tujuannya ya supaya para korban ini percaya. Dan yang lebih berbahaya lagi kalau mereka tuh justru misalkan kamu dapat telepon nih atau dapat chat ya dari TikTok ataupun dari DM atau dari email, kayak kamu tuh dikasih tahu kayak kamu tuh dapat hadiah, tapi kalau kamu ngambil hadiah itu kamu harus kirim nomor telepon dulu. Boleh gak kamu kirim nomor telepon kamu, nanti aku kirim kode OTP-nya, nanti kamu kasih tahu ke aku ya kode OTP-nya. Nah, itu ciri-cirinya guys. Kalau kamu udah masuk ke jebakan itu, siap-siap aja ya, data pribadi kamu tuh bakal dicuri. Dan ada cara halusnya nih guys. Ternyata para scammer ini juga kerjanya bisa untuk memanipulasi psikologi orang, kayak memanipulasi emosi dari para si korban supaya punya rasa belas kasih, punya rasa kasihan, yang pada akhirnya ya tetap berujung mendorong si korban untuk melakukan hal-hal yang merugikan. Nah, itu tadi ciri-ciri dari scam. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 1 nih. Gimana sih orang-orang ini bisa kejebak jadi scammer? Nah, ini dia guys. Kok bisa sih mereka tuh terjebak jadi scammer? Ya pada dasarnya mereka itu nggak tahu guys kalau mereka tuh bakal dipekerjakan sebagai scammer. Ya semua ini tuh berawal dari lowongan kerja palsu yang bertebaran di sosial media. Sebetulnya lebih banyak bertebaran di Facebook ya guys, tapi nggak memungkinkan untuk di sosial media lain juga banyak nih. Kayak misalkan ya, ini contoh dari iklan lowongan kerja mereka nih. Gaji 12 juta, kerja jadi customer service di luar negeri, dapat akomodasi dan tiket pesawat gratis. Oh, siapa yang gak tergiur coba kerja kayak gitu? Apalagi untuk mereka-mereka yang lagi punya masalah ekonomi kan, yang udah gak mikir dan gak bisa mikir jernih nih, yang penting gue dapet duit aja dah gitu. Kalau ada lowongan kerja gampang,
dengan bayaran yang gede, ya siapa yang gak mau kan logikanya. Apalagi ini tuh makin rada sulit ya kalau kita nggak cukup jeli. Karena kenapa mereka bisa percaya? Karena semuanya tuh tertata rapi seolah-olah tuh resmi guys. For your information aja ya guys, supaya kalian gak jadi korban berikutnya. Karena para agensi ataupun penyalur tenaga kerja untuk mereka yang mau berangkat ke Kamboja ini bisa dibilang tersusun rapi dan sistematis seolah-olah ini adalah agensi resmi. Ya karena mereka tuh bisa dibilang ada wawancara via Zoom, terus kayak ada kontrak kerja, bahkan difasilitasi paspor dan tiket juga. Tapi kalian perlu waspada ya, yang perlu kalian cek ketika kalian mau kerja, cek visa kerjanya. Kalau misalkan nggak ada visa kerja yang jelas, kalian perlu curiga guys, karena nggak semua orang tuh tahu soal ini. Dan kalau kalian udah kejebak nih buat masuk ke lowongan kerja yang modelan begini, iklannya tuh datang ke Thailand, ke Myanmar, bohong guys. Kalian tuh diselundupin dari Thailand itu ke Kamboja secara ilegal. Ya bener datang ke Thailandnya mah, tapi nanti tuh diam-diam diselundupin nih ke Kamboja lewat jalur ilegal. Makanya kalau kalian nekat ya buat kerja di tempat kayak ginian, kalau ada apa-apa sama kalian susah guys. Makanya lebih baik kalian jangan kerja kayak gitu ya, bahaya banget. Masih banyak kok kerjaan lain yang mungkin tidak sebesar gaji yang diiming-imingi, tapi setidaknya bisa menyelamatkan nyawa kalian guys. Singkat cerita, kalau mereka udah sampai di Kamboja nih, semua alat-alat komunikasi dan berkas-berkas mereka tuh ditahan supaya mereka nggak punya celah ya buat menghubungi siapapun. Tapi katanya ada sih yang dikasih handphone, tapi itu tuh katanya handphone dari perusahaan mereka, yang mana HP itulah yang kemudian dipakai buat menghubungi keluarga dan ngabarin keadaan mereka di sana. Menurut kesaksian banyak korban yang selamat dari sana, mereka itu datang ke sebuah komplek tertutup yang dimana dijaga oleh para tentara dan ditutupi oleh pagar-pagar kawat berduri. Jadi mereka tuh cuma bisa keluar dari situ tuh kalau jam makan siang aja, itu pun dibatesin. Kalau mereka berani kabur ya siap-siap aja gitu, karena pasti bakal ketahuan, kecuali kalau kalian pinter-pinter cari celahnya. Tapi kan ya nasib kita nggak ada yang tahu ya, jangan coba-cobalah. Pokoknya lah bahaya banget ini mah, karena kalau kalian udah masuk itu susah banget keluarnya, percaya deh. Karena udah banyak banget korban yang speak up dan angkat bicara soal ini. Tapi parah banget kalau kalian masih nggak mau buka mata kalian soal ini. Berharap bisa kerja enak dengan gaji besar dan dengan fasilitasnya yang enak-enak juga. Tapi semua tuh jadi mimpi buruk guys ketika mereka sampai ke Kamboja ini. Mereka terpaksa jadi scammer, scamming online, penipuan online, terutama di penipuan investasi online guys, kayak forex atau situs kripto palsu, sama tipu-tipu percintaan. Kalian bingung kan? Gimana cara nipunya kalau tipu-tipu percintaan? Ya dengan cara memainkan psikologis korban. Kalau nanti korbannya udah mulai luluh dan tertarik nih, baru tuh diporotin duitnya. Aduh itu bahaya banget guys, sumpah. Biasanya target mereka adalah orang-orang kaya dari Amerika, Eropa, atau negara Asia lainnya. Mereka disuruh pura-pura jadi cewek atau jadi cowok, terus kayak pura-pura ngajak hubungan gitu, terus dibikin nyaman, diajakin ngobrol terus ngejebak korbannya supaya mau transfer uang ke dia. Para korban yang terjebak jadi scammer ini kerja dengan jam kerja yang di luar nalar guys. Bahkan mereka pun banyak yang tidak mendapatkan gaji, ataupun kalau digaji itu tidak seperti yang mereka janjikan gitu di awal. Dan kalau mereka nggak bisa memenuhi target yang diberikan oleh perusahaan, ya mereka bakal dihukum apapun jenis hukumannya, entah disetrum, dipukulin, disiksa, dan paling parahnya nyawa kalian jadi taruhannya guys. Semua surga tuh yang dijanjikan oleh para agensi-agensi bodong dan info-info lowongan kerja bodong ini yang katanya kerja enak, tidur enak, makan enak, gaji besar, itu semua bohong guys. Kalian bayangin aja, kalian niat berangkat kerja supaya dapat kerjaan yang enak, tapi kalian malah jadiin scammer. Kerjanya tuh kayak gitu tuh yang tadi aku kasih tahu. Emang kalian mau kerja kayak gitu? Pasti nggak mau dong. So ayolah kita sama-sama aware, sama-sama buka mata, sama-sama saling mengingatkan juga ke orang-orang sekitar kita supaya nggak ada korban selanjutnya. Karena kalau dibiarin terus, ini sebenarnya rada susah ya diatasi. Kalau kita belum bisa berbuat besar, setidaknya kita bisa menolong orang sekitar dulu lah, dan bisa menolong diri kita sendiri supaya nggak jadi korban selanjutnya.
Seperti yang aku bilang tadi ya, kalau kalian masih mikir lah enak dong kalau kayak gitu mah gampang tinggal kabur aja, nggak segampang itu Ferguso. Ya kalau memang gampang ya mungkin mereka semua juga bisa kabur, tapi kan sampai ada yang meninggal, sampai ada yang tinggal nama doang pulang ke Indonesia, sampai harus ada yang minta tolong sama kepolisian di sana. Itu tadinya sesusah itu buat keluar dari kerjaan kayak gini. Nyawa cuy taruhannya. Jangan sampai kalian jadi korban selanjutnya, karena nggak semudah itu keluarnya, sumpah. Banyak mereka tuh yang disekap guys. Komplek mereka itu tertutup dan dijaga oleh para tentara swasta atau tentara pemberontak lah ya bisa dibilang. Paspor mereka disita, HP mereka diawasi, ya bingung mau kemana kalau kabur juga. Dan kalau mereka nekat banget kabur dan ngelawan, kalian tahu apa yang bakal terjadi? Mereka dipukulin, mereka dimasukin ke ruang isolasi, mereka dijual ke sindikat lain yang lebih kejam, bahkan mereka juga diancam bakal Kasus ini tuh nggak cuma satu ataupun dua guys, banyak banget. Banyak korban yang cerita yang berhasil selamat. Kebanyakan dari mereka kalau misalkan nggak bisa memenuhi target atau nekat buat ngelawan, orang mereka yang jadi taruhannya guys. Nyawa kalian yang jadi taruhannya. Kalau kalian nekat, kalian, 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 semua organ yang ada di tubuh kamu tuh duit buat mereka. Dan itu bahaya banget, horor banget kan, sehoror itu loh. Makanya buat kalian yang masih mikir nggak apa-apa, mau gimana lagi, jalannya sudah begini, dijalani aja, kerja begini. Ya kalian aneh kalau masih mau kerja di tempat kayak gini, padahal udah sejelas itu loh para korban speak up. Tapi untung alhamdulillahnya ya guys, semakin kesini tuh semakin banyak korban yang berani untuk speak up dan membagikan pengalaman mereka, yang dimana itu bisa jadi pelajaran buat kita semua supaya tidak jadi korban berikutnya. Apakah pemerintah tahu dan berusaha? Ya mereka berusaha guys. Pemerintah tuh sangat concern dalam hal ini buat menyelamatkan rakyatnya yang ada di ambang masalah gitu di negara orang. Dan kalian inget ya, ini tuh ilegal, jadi bakal susah banget diurusinnya. Beda dengan mereka yang kerja di luar negeri dengan jalur yang legal, secara surat-surat resmi, visa mereka punya, jadi lebih mudah buat diurus. Bahkan kalau kalian masuk secara ilegal, bagaimana cara ngurusnya pemerintah? Apa nggak makin sulit? Kayak untuk menangani masalah serumit ini menurutku semua aspek tuh harus bersinergi bareng. Ya dari pemerintahnya juga harus lebih konsen, harus lebih jeli gitu menuntaskan masalah ini. Terus kita juga sebagai masyarakat Indonesia juga harus bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita harus belajar juga tentang hal ini supaya kita juga bisa menyelamatkan nyawa-nyawa orang di sekitar kita. Karena itu yang penting guys. Dan kenapa masalah ini tuh rumit banget? Karena itu bukan cuma soal Kamboja guys. Ini soal jaringan internasional. Dan ya lumayan sulit ya buat diurus. KBRI dan Kemenlu juga beberapa kali berhasil menyelamatkan warga Indonesia yang jadi korban Kamboja. Tapi proses penyelamatan itu perlu waktu yang cukup panjang dan proses yang cukup rumit. Ya kayak yang aku bilang tadi, ilegal. Tapi anehnya ya, sudah seterbuka ini loh informasinya, masih banyak orang yang nekat berangkat ke sana. Ya aku tahu kita semua butuh uang, tapi selamatin hidup kalian guys, itu lebih berharga. Nah itu dia guys, pekerjaan scammer ataupun pekerjaan jebakan lah ya, pekerjaan jebakan dari para agensi-agensi Indonesia yang kerjasama sama perusahaan ilegal di Kamboja. Begitulah cara kerja yang jadi scammer. Ruginya juga kayak begitu kalau kalian tetap nekat kerja ke Kamboja. Kenapa aku lumayan emosional di video ini? Karena begini loh guys, berita ini tuh udah lumayan meluas dan sangat meluas ya di sosial media, di TV-TV. Tapi ternyata masih banyak banget orang Indonesia yang ngeyel nih buat berangkat ke Kamboja. Ya aku tahu, aku yakin banget kita semua butuh duit guys, butuh uang untuk biaya hidup. Tapi bukan berarti kita harus menggadaikan nyawa dan hidup kita demi uang. Ini taruhannya nyawa loh guys, masa depan kita yang jadi taruhan buat kerja di sana. Dan memang betul kalau kalian berpikir banyak yang selamat, tapi banyak juga yang meninggal pulangnya. Kita nggak pernah tahu kita bakal bernasib apa kalau kita tetap nekat berangkat ke sana. Dan kenapa gitu ya, aku kesel banget karena orang-orang sekitar aku juga ada guys yang masih nekat gitu. Ya semoga dengan menonton videoku ini banyak orang yang tercerahkan lah ya supaya nggak jadi berangkat ke Kamboja. Sebetulnya guys, dari korban yang udah banyak banget speak up aja harusnya udah bisa membuka mata kita dan udah bisa dijadiin pelajaran sama kita semua, dan jadi peringatan penting buat siapapun yang mau kerja ke luar negeri. Tolong
tolong jangan pernah gampang percaya sama tawaran kerja ke luar negeri yang kedengerannya itu enak dan indah gitu ya. Kayak kerjanya enak, gajinya besar, semuanya terjamin. Ya kalian bayangin aja lah guys, kalau misalkan di dunia ini ada kerjaan seenak itu, siapa yang gak mau? Kayaknya semua orang di dunia ini juga pengen kerja kayak gitu. Semua tuh butuh perjuangan guys, tapi bukan berarti, ya Allah aku lagi ngomong, bukan berarti kita harus menggadaikan nyawa kita sendiri. Bahaya guys. Kayak marilah kita berpikir jernih. Setiap permasalahan ekonomi pasti ada solusinya. Kalau kalian dalam posisi sekarang sudah kerja, terus tiba-tiba ada tawaran kerja seperti ciri-ciri yang mencurigakan, lebih baik kalian bertahan di kerjaan kalian sekarang. Kalian syukuri saja lah di situ, karena belum tentu di kerjaan yang ciri-cirinya mirip-mirip sama yang aku sebutin tadi itu kalian bakal hidup enak. Bisa jadi kalian justru sebaliknya. Dan kalau kalian mau kerja ke luar negeri lewat agensi, please kalian cek dulu keabsahan atau legalitas dari agensi tersebut. Minta referensi juga, dan jangan lupa konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan dan KBRI ya, karena insya Allah kalau sudah melalui proses-proses yang legal insya Allah aman. Tapi kalau kalian ternyata meragukan, tidak melalui proses-proses yang legal, ya patut dicurigai lah. Aduh guys, pokoknya mah gitulah ya. Aku tadi video ini lumayan rada puyeng dan liar. Jadi kalau kalian punya pengalaman yang sama atau hampir jadi korban, atau kalian punya temen ataupun orang-orang sekitar yang pernah ataupun hampir jadi korban juga, kalian boleh banget bagiin ceritanya di kolom komentar ya, supaya jadi pelajaran buat kita semua. Dan kalau ada yang keliru atau perlu direvisi nih dari omongan-omongan aku di video ini dan info-info di video ini, kalian boleh banget komen di bawah. Kalian kalau mau nambahin juga boleh lah, komen juga di bawah ya, kita diskusi bareng-bareng. Aku terakhir ini mau ngingetin, jaga diri, jaga nyawa, dan jaga hidup kalian, karena itu lebih berharga dari apapun. Semua orang butuh uang, semua orang butuh kerjaan, tapi tetap gunakan akal dan kewarasan. Cuman logika kita yang bisa menyelamatkan kita kalau kita ada dalam keadaan sulit dan lagi nyari solusinya nih. Bisa jadi kalau logika kita digunakan, hati kita tenang nyari solusinya, kita insya Allah lah gak bakal jadi korban selanjutnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu, ke tetangga kamu, ke keluarga kamu, ke orang tua kamu, supaya lebih melek dan buka mata soal masalah ini ya. Gak ada lagi korban-korban selanjutnya. Pokoknya mah aku mau bilang terima kasih sudah nonton videoku sampai selesai. Kasih tahu aku di next video aku harus bahas apa, tolong komen ya, nanti kita bahas bareng-bareng di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton videoku. Ngomong lagi ya, pokoknya see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.